Jadi ini pandangan mereka yang bertikai, bukan pandangan dari Pak JK. Ya, pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau lihat di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran. Dan Pak JK sebenarnya tidak berbicara dalam konteks konsep perang suci yang dimaksud, ya, tetapi menggambarkan bagaimana susahnya sebuah atau suatu konflik antar agama dihentikan karena masing-masing menganggap bahwa apabila membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Jadi ini pandangan mereka yang bertikai, bukan pandangan dari Pak JK. Ya, pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Dua-dua Anda masuk neraka. Tidak ada satupun agama yang membenarkan orang untuk saling membunuh. Itu inti pesan dari Pak JK. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami dari Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALAI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Dan yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia
sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Somasi ini disampaikan sebagai bentuk peringatan serius sekaligus komitmen kami dalam menjaga persatuan bangsa serta mencegah perkembangan narasi yang berpotensi memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian somasi ini kami sampaikan kepada Bapak Yusuf Kala untuk menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan itikat baik Bapak Yusuf Kala, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 13 April 2006. Hormat kami, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia atau AALI. Terima kasih. Saya serahkan kembali. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kami dari lembaga-lembaga Kristen dan organisasi masyarakat berkumpul di kantor pusat sekretariat DPP Gangki untuk menyampaikan pernyataan sikap. Lembaga-lembaga itu antara lain DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, DPP Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Sipitung, Pemuda Batak Bersatu, Gaharu Nusantara Bersinar, PGN, Diaspora, Oras Bangsa Batak, Tegas Jaga Indonesia, Timur Indonesia Bersatu, Patriot Garda Indonesia, Advokat Raja-Raja Batak, Aliansi Timur Indonesia, Forum Jurnalis Batak, Makasiau, Setnas Indonesia Maju, dan Garda Borgo Manguni. Pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini, Minggu 12 April 2026 untuk bisa kita sikapi bersama dan bisa kita konsolidasikan seluruh Indonesia. Terima kasih. Dunia memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. Ya. DITI Jawa Barat dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? DITI di Aceh, pemberontak konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Itu bermacam-macam. Sebab kedua, contohnya politik atau sosial, masalah politik. Banyak masalah sosial. Seperti Kalimantan, antara Madura dengan Dayak, itu masalah sosial. Dan beberapa tempat.
Ada juga konflik karena wilayah, persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim, karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua, konflik sekarang karena wilayah. Ada konflik karena ideologi. Seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga karena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan, kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ada juga konflik karena sumber daya alam. Ya seperti sekarang ini. Amerika itu berperang menduduki, ingin daerah yang semuanya negara kaya sumber daya alam. Venezuela kemarin diambil presidennya karena Venezuela kaya dengan minyak. Iran di samping politik karena kaya dengan minyak. Dulu Irak diduduki karena Irak kaya akan alam. Kalau dunia ideologi juga. Kenapa Amerika berperang dengan Vietnam? Karena ideologi. Karena komunis. Seperti itu. Ada juga konflik karena ekonomi sosial. Dulu tahun 98 orang menyerang berkonflik besar, melawan hantam Cina, atau gedung-gedung pemerintah dibakar karena masalah ekonomi sosial, orang susah. Itulah kira-kira di Indonesia tadi, dari 15 konflik 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah, haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Jadi Indonesia ini dengan penduduk, walaupun kita ini begitu 240 juta, 280, alhamdulillah pada dewasa. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.